Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai pentingnya menjaga privasi yang beranggotakan saya sendiri, Ariful Fikri, Aryansah Ramadan, Muhammad Hasan Zaki, dan Rafael dan Yel Tobing. Di era digital semakin berkembang, perlindungan privasi menjadi isu yang sangat penting. Privasi ini mencakup berbagai informasi pribadi yang bersifat sensitif, seperti nomor identitas, informasi keuangan, catatan kesehatan, hingga lokasi seseorang secara waktu nyata. Ketika informasi-informasi ini jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, konsekuensinya dapat merugikan individu secara finansial maupun emosional. Oleh karena itu, memahami dan menjaga privasi adalah langkah penting untuk melindungi diri di dunia yang semakin terkoneksi secara digital ini. Nah, ini beberapa alasan mengapa pentingnya privasi itu. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan identitas. Data pribadi yang terbuka berisiko dicuri dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Yang kedua, itu melindungi keamanan finansial. Informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau rekening bank bisa dimanfaatkan oleh orang lain jika tidak dijaga. Yang ketiga, yaitu menghindari spam dan penipuan. Data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk mengirim spam atau melakukan penipuan. Yang keempat, yaitu melindungi kehidupan sehari-hari. Informasi yang bersifat pribadi seperti lokasi atau kehidupan keluarga, jika diketahui publik, bisa memicu suatu situasi berbahaya. Yang kelima, yaitu mengontrol reputasi diri. Data yang tersebar bebas dapat mempengaruhi cara orang lain memandang atau memperlakukan kita. Yang selanjutnya, yang keenam, menjaga privasi komunikasi. Pesan dan percakapan yang dijaga privasinya melindungi seseorang dari risiko pencurian informasi atau pembocoran rahasia. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu mematuhi peraturan hukum. Banyak negara yang memiliki undang-undang untuk melindungi privasi individual. Yang ke-8, mencegah pelacakan tidak yang diinginkan. Data yang diproteksi membuat seorang terhindar dari pelacakan dan pengawasan invasif. Yang ke-9, yaitu menjaga hak asasi manusia. Privasi adalah bagian dari hak asasi yang harus dihormati. Yang ke-10, menghindari dari diskriminasi dan penyalahgunaan data. Data yang terekspos dapat digunakan dan diskriminasi dalam bekerja, asuransi, atau hal lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafael. Kepada Rafael dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Definisi: privasi merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk dapat mengontrol sesuatu yang bersifat rahasia dan pribadi yang terdapat pada dirinya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Contoh privasi dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, nomor identitas pribadi. Nomor identitas seperti KTP, paspor atau surat izin mengemudi atau yang sering dikenal dengan SIM merupakan informasi penting yang digunakan untuk keperluan legal dan administratif. Nomor-nomor ini seringkali diminta dalam berbagai keperluan resmi seperti pembukaan atau bank, pendaftaran asuransi, atau pengajuan pinjaman. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk pencurian identitas atau tindakan kriminal seperti penipuan. Misalnya, seseorang bisa berpura-pura menjadi Anda untuk melakukan transaksi baru. Yang kedua, alamat rumah. Alamat rumah adalah informasi lokasi pribadi yang menunjukkan tempat tinggal seseorang. Data ini menjadi penting karena jika dilogikkan atau disalahgunakan dapat mengancam keamanan fisik atau privasi pribadi. Orang yang tidak bertanggung jawab bisa menggunakan informasi alamat rumah untuk stalking atau bahkan melakukan penipuan seperti mengirimkan barang-barang ilegal atau terlibat dalam kejahatan lain yang melibatkan alamat Anda. Yang ketiga, nomor telepon. Nomor telepon menunjukkan seseorang menghubungi Anda secara langsung di era digital. Ini, nomor telepon seringkali menjadi alat verifikasi untuk banyak pembayaran.
Jika disalahgunakan, nomor telepon bisa menjadi target spam, phishing, ataupun penipuan telepon. Misalnya, penipu bisa mencoba mendapatkan informasi keuangan dengan mengaku sebagai pihak dari bank menggunakan nomor telepon yang terjadi. Keempat, informasi medis. Rekam medis seseorang termasuk hasil diagnosis penyakit dan informasi tentang perawatan atau data pribadi yang sensitif karena menyangkut kesehatan individu. Penyalahgunaan data medis bisa menyebabkan diskriminasi seperti dalam pekerjaan ataupun asuransi. Misalnya, perusahaan asuransi bisa menolak memberikan layanan atau menawarkan premi yang lebih tinggi berdasarkan informasi media seseorang yang bodoh. Yang kelima adalah informasi keuangan. Informasi keuangan seperti nomor rekening bank, kartu kredit, atau detail transaksi finansial bersifat sangat sensitif. Jika informasi ini jatuh ke tangan salah, pelaku kejahatan bisa mengakses akun Anda, mencuri uang, atau melakukan transaksi tanpa izin. Penipuan berbasis keuangan ini sering terjadi oleh pencurian data seperti di mana korban seringkali tidak menyadari kerugian sampai transaksi yang mencurigakan sudah terjadi. Sekian dari saya balik ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riansa. Kepada Riansa dipersilahkan. Terima kasih kepada Fikri sebagai moderator. Selanjutnya saya akan majukan materi dari Rafael Luban Tombing mengenai lanjutan dari contoh privasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama, yang keenam maksudnya, ada password atau kata sandi, di mana kata sandi ini adalah lapisan pertama dalam mengamankan akun-akun online. Misalnya di sini seperti Gmail, sosmed, ataupun akun keuangan. Jika kata sandi diketahui oleh pihak lain atau pihak yang tidak bertanggung jawab, mereka dapat dengan mudah mengambil alih akun yang kita miliki, di mana dia akan mengakses informasi pribadi atau melakukan tindakan yang merugikan atas nama mereka. Dan menggunakan kata sandi yang lemah atau menduplikasi kata sandi di berbagai akun juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Selanjutnya itu ada pesan pribadi, di mana pesan pribadi ini meliputi korespondensi yang terjadi melalui email ataupun pesan teks ataupun aplikasi chatting. Ini sering berisi percakapan pribadi yang mencakup informasi sensitif ataupun perasaan atau bahkan rencana pribadi dari seseorang. Nah, di mana jika pesan pribadi ini dibocorkan atau dibagikan tanpa izin dari pihak tertentu, dapat merusak hubungan pribadi atau profesional serta berpotensi menyebabkan rasa malu atau bahkan ancaman bagi keamanan seseorang. Selanjutnya, Tunggu. di sini ada yang ke nomor 9, yaitu lokasi waktu nyata atau real time dari seseorang, di mana dengan meningkatnya penggunaan perangkat berbasis GPS, informasi lokasi seseorang dapat dikumpulkan atau digunakan untuk melacak pergerakan mereka, seperti aplikasi Google Maps ataupun sosial media, seringkali meminta akses lokasi untuk berbagai tujuan. Namun, data ini sangat sensitif karena mengungkap keberadaan seseorang secara tepat dan akurat. Jika digunakan dengan niat buruk, maka informasi dapat digunakan untuk menguntit atau bahkan merencanakan pencurian saat seseorang sedang tidak berada di rumah ataupun sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya ada yang terakhir mengenai contoh privasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai informasi pendidikan, di mana data seperti riwayat akademik, nilai, serta hasil ujian juga bersifat pribadi, terutama jika ini digunakan untuk pengambilan keputusan seperti penerimaan pekerja ataupun beasiswa. Selanjutnya kita masuk ke materi contoh yang bukan privasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang pertama, itu adalah nama lengkap yang umum digunakan, di mana nama lengkap seseorang biasanya tersedia untuk publik dan tidak dianggap sebagai privasi, terutama jika nama tersebut digunakan dalam konteks umum seperti media sosial ataupun kartu nama.
Nah, yang kedua di sini ada nomor plat kendaraan, di mana nomor plat kendaraan ini adalah informasi publik yang tercatat dalam otoritas transportasi dalam suatu negara. Walaupun nomor plat dapat mengidentifikasi pemilik kendaraan, informasi ini dianggap biasa dapat dilihat di jalan raya dan tidak dianggap sebagai informasi pribadi yang rahasia. Selanjutnya, di sini yang ketiga ada jumlah followers atau pengikut di media sosial, di mana jumlah pengikut atau followers di akun media sosial ialah informasi publik yang dapat dilihat oleh siapa saja, dan jumlah ini bukan informasi sensitif karena hanya menunjukkan jumlah orang yang mengikuti akun tersebut tanpa mengungkap data pribadi yang mendalam. Nah, yang keempat di sini ada jenis kelamin, di mana jenis kelamin seseorang umumnya bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai privasi karena seringkali ditampilkan dalam berbagai dokumen publik seperti formulir pendaftaran ataupun profil media sosial mereka pribadi. Nah, di sini meskipun dalam konteks tertentu mungkin sensitif, tetapi secara umum informasi ini dianggap sebagai data umum. Yang di sini yang kelima ada foto publik di media sosial, di mana maksudnya di sini ialah foto yang diposting secara publik di media sosial ataupun platform berbagi. Foto tidak dianggap sebagai privasi karena sudah diakses oleh khalayak umum dan tentu saja dapat dilihat oleh khalayak umum. Namun, foto yang diposting secara privat atau terbatas tentu saja masuk dalam kategori privasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi tadi. Saya balikkan kepada moderator yaitu Ariful Fikri. Baik, terima kasih Riansa. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ihsanul Zaki kepada Zaki dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu materi sebelumnya yaitu contoh yang bukan privasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada hobi atau minat. Hobi dan minat pribadi yang dibagikan secara sukarela di media sosial atau dalam percakapan umum tidak dianggap sebagai informasi privasi karena tidak berisiko merugikan individu secara langsung. Lalu ada gelar akademik atau pendidikan. Informasi yang mengenai pendidikan seperti gelar akademik atau institusi yang dihadiri biasanya bukan termasuk privasi. Banyak orang membagikan informasi ini di CV atau profil LinkedIn sebagai bagian dari kualifikasi mereka. Lalu ada jumlah pengikut di media sosial. Jumlah pengikut atau followers di akun media sosial adalah informasi publik yang dapat dilihat oleh siapa saja. Selanjutnya ada status sosial media. Status atau update yang diposting di media sosial dan bersifat publik bukan dianggap sebagai privasi. Orang lain bisa melihat dan berkomentar pada status tersebut, sehingga status ini sudah berada di domain publik. Yang terakhir ada nomor pesanan atau referensi pembelian. Nomor pesanan dari toko atau layanan online bukanlah informasi yang bersifat pribadi, karena ini hanya digunakan untuk pelacakan pesanan dan biasanya tidak bisa mengungkapkan informasi sensitif terhadap seseorang. Baiklah, untuk kesimpulan, jadi privasi adalah hak individu untuk menjaga dan mengendalikan informasi pribadi mereka dari akses pihak lain tanpa izin. Di era digital, di mana pertukaran informasi berlangsung dengan cepat, penting bagi setiap orang untuk memahami apa saja yang termasuk privasi serta bagaimana melindunginya. Informasi sensitif seperti nomor identitas, alamat rumah, nomor telepon, informasi keuangan, dan data medis termasuk kategori privasi yang harus dijaga dengan baik, karena potensi penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerugian besar, dan termasuk pencurian identitas atau penipuan. Namun, tidak semua informasi bersifat privat. Informasi seperti nama lengkap yang umum digunakan, nomor plat kendaraan, jumlah pengikut media sosial, atau hobi biasanya tidak dianggap sebagai privasi, karena sifatnya terbuka untuk publik. Kesadaran akan perbedaan antara informasi privat dan non-privat dapat membantu individu lebih berhati-hati dalam berbagi data
di era digital yang semakin terhubung ini. Dengan menjaga privasi secara bijak, individu dapat melindungi diri mereka dari ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan pribadi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat malam dan terima kasih. Malam.